Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sedang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Yang pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat keberkahan, nikmat hidup yang nyaman, nikmat bisa menikmati indahnya musik ini dengan segala kelebihannya. Dan pada hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa untuk bisa datang ke rumah Allah mengikuti sholat Jumat yang menjadi kewajiban kita bersama. Yang kedua, salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pimpinan dan teladan yang terbaik sepanjang masa, juga kepada para sahabat beliau, para pengikut beliau yang telah mengajarkan Islam sampai pada kita semua, dan juga pada penerus agama ini sampai akhir zaman. Yang ketiga, izinkan khatib berpesan pada diri khatib sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita semua. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah mati kecuali dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, beberapa hari ke depan kita akan masuk bulan suci, bulan haji, bulan mulia bagi kita semua, di mana bagi saudara-saudara kita yang punya kesempatan akan berangkat haji menggunakan Allah Baitullah, dan bagi kita yang tidak berkesempatan maka kepada kita disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha berserta menyembelih kurban. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, izinkan saya mengajak kita refleksi sejenak terkait dengan ibadah kurban dan ibadah haji. Hadirin jamaah salat yang berbahagia, banyak di antara saudara kita, rasanya sekitar 200.000 jatahnya Indonesia untuk berangkat haji, dan dari IPB secara resmi Pak Rektor dan jajaran IPB sudah melepas jemaah haji kita beberapa yang lalu, kalau tidak salah aku kesempatan dengan hari sudah kita doakan kepada saudara-saudara kita semua yang berkesempatan mendapatkan panggilan Allah, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran kesehatan, dan nantinya bisa kembali ke tanah air dengan sehat, insya Allah, dan berikan haji yang mabrur, karena sesungguhnya pahala bagi haji yang mabrur tidak lain selain surga dan neraka. Saudara-saudara sekalian, hari ini tidak mudah kalau kita mendapatkan kesempatan haji. Saya alhamdulillah sudah berangkat haji tahun 2004 karena sekolah di Jerman,
tapi beberapa waktu kemarin diskusi dengan istri, kita pengen angkat haji lagi kalau diizinkan. Bulan lalu kami mendaftar ke kantor agama, dan ternyata dari pihak Bogor sekarang antriannya 23 tahun. Cukup lama, dan kita tidak tahu apakah kita berikan kesempatan yang mulia itu, tapi paling tidak kita sudah niatkan. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan ibadah haji ini, Allah SWT telah mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berdoa dan ingin menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dan dambaan hati umat manusia. Pada saat ibadah haji nanti, seluruh umat muslim dari seluruh dunia, tua, muda, pejabat, rakyat jelata, kaya, miskin, orang Jawa, orang Minang, orang Cina, orang Eropa, dari seluruh dunia, tidak memandang suku, agama, pangkat, jabatan, semua akan berbondong-bondong menuju ke tempat yang sama, menuju Baitullah dengan seragam yang sama, baju yang sama, menggambarkan itulah nanti yang akan dibawa pada waktu kita nanti. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat yang tadi saya bacakan di awal khutbah, yang artinya kira-kira, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurut Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang tampak dan tersembunyi dari perbuatan. Seluruh jamaah nanti di tanah suci Mekah akan bertalbiyah, menyerukan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk labbaik la syarika. Dalam kondisi menanggalkan semua kemewahan dunia, meninggalkan semua pangkat jabatan, meninggalkan semua atribut dunia, dalam segala usia, dalam segala kondisi mereka hanya tunduk, mengabdi dan menyembah Allah SWT. Tidak peduli apakah dia orang Arab, apakah dia bukan orang Arab, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena yang membedakan di antara kita satu sama lain hanyalah takwa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Al-Awliyah. Rasul mengatakan bahwa tidak ada kemuliaan bagi orang Arab melebihi non-Arab kecuali dengan takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita yang tidak sempat atau tidak berkesempatan atau tidak memperoleh undangan untuk berangkat haji pada tahun ini, maka pada kita disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih kurban. Saya kira di semua tempat nanti kita akan semarakkan setelah sekian lama kita diliputi dengan pandemi. Kali ini insya Allah kita akan bisa melaksanakan Idul Adha dengan kurban dengan baik. Kata kurban artinya dekat atau mendekatkan, yakni dekat dan mendekatkan diri pada Allah dengan jalan beribadah sholat sunnah 2 rakaat dan menyembelih hewan kurban, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW mengikuti jejak Nabi Ibrahim AS. Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sya'ni qala ya bunayya inni ara fil manam inni ad'uka fanzur madza tara qala ya bunayya qala ya abati ma tuhmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang maknanya, maka ketika anak itu sampai pada umurnya, dalam hal ini Nabi Ismail sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih, maka pikirkanlah bagaimana pendapat. Dan Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapati engkau termasuk orang-orang yang sabar. Berkorban memerlukan kepastian jiwa yang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, kendati itu berat. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar tentu bukan peristiwa yang biasa, yang ringan-ringan saja. Secara lahiriah, setiap yang berkorban menyembelih hewan korban dan membagikan pada sama,
Namun sejatinya yang bersangkutan berkorban kepada Allah dengan berani mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah sekaligus berbuat kebajikan kepada sesama. Jika Nabi Ibrahim dan Ismail didukung oleh Siti Hajar rela berkorban nyawa meski kemudian diganti dengan hewan kurban, maka janganlah kita semua merasa berat untuk berkorban, apakah itu seekor kambing, seekor domba, atau seekor sapi bagi yang mampu, untuk melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda dari riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya kira-kira siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat kami sholat. Ini menunjukkan betapa utamanya ibadah korban bagi kita semua. Kita tentu malu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar yang rela berkorban secara. Kita hanya diminta untuk berkorban seekor kambing, seekor domba atau sapi untuk tujuan. Keikhlasan dan kesabaran kita dalam berkorban sesungguhnya melambangkan ketakwaan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37, Alhamdulillah minasyaitonir la yanalallahu luhuha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai. Demikianlah Allah menunjukkan kita semua supaya mengagungkan Allah terhadap hidayah kepada kami, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah salat Allah, dalam kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang masih banyak diselimuti oleh kemiskinan dan pengangguran, teman-teman dari statistika kita tahu betul hari ini kemiskinan dan pengangguran masih banyak. Maka mengembangkan jiwa kebersamaan sebagai ibadah korban merupakan bukti bahwa kaum muslimin mempraktekkan jiwa berkorban dalam kehidupan nyata. Termasuk tentunya kalau kita berkorban, kita akan bagian daging korban bagi saudara saudara yang sangat memerlukan sebagai hadiah maupun bagian dari korban kepada keluarga kerabat tetangga. Tetapi tidak hanya masalah berkorban, berbagi dalam segala hal itu adalah tuntunan yang bisa kita petik dari esensi korban. Esensi korban ialah menebar kebaikan yang tulus dan bermakna. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah korban itu? Rasul menjawab, korban adalah sunnahnya bapak kalian Ibrahim. Mereka bertanya, apa keutamaan kami? Apa keutamaan yang akan kami peroleh dengan korban itu? Rasulullah menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka bertanya lagi, kalau bulu-bulunya? Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, mari kita sama wujudkan jiwa berkorban dalam segala kebaikan hidup kita, lebih-lebih di masa kini yang tadi kita sampaikan, di mana kemiskinan dan pengangguran masih banyak ada di sekeliling kita. Satu sama lain di antara kita harus saling peduli, berbagi dan beramal kebaikan, lebih-lebih untuk orang yang membutuhkan. Kita kembangkan solidaritas sosial yang penuh, memupuk persaudaraan. Kita wujudkan secara luas kebiasaan gemar menolong, berbagi rezeki, melapangkan jalan orang yang dalam kesulitan, mengentaskan mereka yang lemah, membela orang yang terzalimi, meminta dan memberi maaf, mengedepankan kepentingan orang banyak, dan berbagi kebaikan kepada sesama. Semua kebaikan itu tercermin dari sifat kita yang diajarkan Allah SWT, sebagaimana disampaikan dalam surat An-Nahl 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jemaah yang dimuliakan Allah, demikian materi khutbah singkat yang saya akan sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan
Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ta'ala fi kitabul karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirnya dimuliakan Allah, izinkan saya mengungkapkan tentang data yang dari Indonesia. Hari ini 50% lebih penduduk Indonesia pendidikannya SD atau tidak lulus SD. Kita tetap bersyukur sempat mengenyam pendidikan sarjana, bahkan banyak di antara kita yang pasca sarjana dengan segala kelebihannya. Kita diberi kemewahan untuk keliling dunia yang tidak dimiliki oleh 50% lebih penduduk Indonesia. Dan kita bisa membayangkan dengan kondisi mereka yang tidak lulus SD atau maksimal pendidikannya SD, kita bisa bayangkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia yang demikian banyak, itulah mayoritas datang dari mereka. Mereka lah yang mendominasi kantong kemiskinan negeri. Dan jujur, suka atau tidak suka, kita harus sadari bahwa mayoritas di antara mereka adalah saudara-saudara kita miskin. Oleh karena itu, kiprah kita semua yang sudah sempat sekolah di perguruan yang terbaik di dunia, salah satu tidak hanya di Indonesia, dengan segala kelebihannya, tentu ditunggu oleh masyarakat negeri ini. Kalau pada minggu lalu kita menerima gembira bahwa IPB mendapat peringkat 1 dari SDGs Zero Hunger, kalau saya tidak salah, itu adalah pemeringkatan dari lembaga pendidikan. Menjadi tantangan buat kita semua untuk membuat Indonesia betul-betul zero hunger, tidak hanya dari pemerintah. IPB punya peran sangat besar dan kita punya potensi yang sangat besar. Saya beri contoh yang paling sederhana. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Dekan FEMA, Sofyan Sam, dan saya tahu betul beliau sangat tekun selama 2 tahun mendalami apa yang beliau sampaikan sebagai data desa presisi. Dari sana banyak sekali data yang ada di Indonesia. Seandainya data itu kemudian dikolaborasikan dengan teman-teman dari statistik dan sains data misalkan, maka kita bisa memetakan di mana titik lemah dari masing-masing desa itu, apa problem dari masing-masing desa itu. Kalau problemnya pertanian, maka teman-teman fakultas pertanian bisa masuk. Kalau problemnya peternakan, maka teman-teman dari sekolah dokter hewan dan dari fakultas peternakan bisa masuk. Kalau problemnya peternakan, maka teman-teman dari fakultas peternakan. Kalau untuk masyarakat desa hutan, maka teman-teman kehutanannya. Kalau masalahnya masalah keluarga, maka teman-teman dari ekonomi manusia bisa punya peran. Kalau masalahnya ekonomi dan bisnis, maka teman-teman dari fakultas ekonomi dan juga dari sekolah bisnis akan bisa mainkan peran yang luar biasa. Kalau bicara mengenai masalah sampah misalkan, maka Dekan sekolah vokasi adalah ahli sampah. Jadi seluruh eksponen dari IPB akan bisa punya peran yang sangat besar bagaimana menyelesaikan kemiskinan di Indonesia. Dan itu sudah dimulai, contoh sederhana tadi, kalau kita manfaatkan yang sudah dibuat oleh Pak Dekan FEMA, maka itu menjadi pintu masuk yang luar biasa untuk kolaborasi kita. Tinggal Pak Rektor dan pimpinan bagaimana caranya itu disinkronkan sehingga menjadi program yang sangat. Saya kira demikian. Singkat dari kami, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al-haqq warzuqna wa arina al-batila batila warzuqna. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil